Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semoga hari ini kita diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba KM bisa disiapkan. Siap. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aditya, Akmal, Angga, sakit. Angga sakit. Sakit apa katanya? Leon, izin. Muhammad Bayu, Reno, Ricky, izin. Rini Julianti, ada. Rini Nur Aini, sakit apa? Lambung. Nah, kalau yang punya lambung jangan lupa sarapan ya, biar tidak kena lambung. Yeni, alhamdulillah ya. Nah, untuk yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh, bisa berkumpul lagi dengan kita di sini ya. Nah, untuk yang tadi sakit lambung jangan sampai kita kena ya. Jadi harus pagi-pagi itu harus sarapan dulu ya. Kerapihannya, nah masih ada yang dikeluarkan, ayo dimasukkan dulu. Dari lagu tadi tentang Pancasila, apakah ada yang bisa memberikan makna dari lagu ini? Lagi? Makna lagu Mas Pancasila menurut saya mencerminkan nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia yang tercermin dalam 5 sila Pancasila. Ya, bagus. Kita jadi menurut Anggi bahwa lagu tersebut itu masuk ke dalam nilai-nilai Pancasila dan kehidupan kita bersama ya. Jadi Pancasila itu adalah sebagai ideologi negara, dasar negara ya. Dan kehidupan bangsa Indonesia itu harus dihubungkan dengan dasar-dasar Pancasila kita ya. Yang ada berapa sila? 5. Apa saja? Sila satu, Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan, 5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, bagus ya. Jadi kalian sudah hafal ya.
Nah, sebelum ke materi selanjutnya, Ibu akan bertanya dulu, masih ingat tidak materi minggu kemarin yang sudah kita bahas tentang apa? Tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan negara. Kalau sekarang kan global, kalau kemarin itu bernegara, ya. Sudah pada lupa? Harus diingat ya materi sebelumnya. Oke, bagus. Globalisasi bersifat mendunia, iya. Nah, jadi pada intinya bahwa globalisasi itu adalah globalisasi secara umum di sini yaitu menunjukkan pada sesuatu yang bersifat yang bisa mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau yang namanya ketuhanan yang Maha Esa itu seperti apa? Sholat, iya bagus, betul. Ada lagi? Mengaji, ada lagi? Menghormati perbedaan. Mengingatkan orang lain untuk beribadah. Mengingatkan orang lain untuk beribadah. Ada lagi? Toleransi, berdoa, itu ya. Nah, itu termasuk ke dalam sila pertama. Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa contohnya? Menolong Sopan santun, membantu teman, yang sedang menghormati budaya. Kebudayaan. Ada lagi? Harus adil. Adil seperti apa coba? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adapun nanti penilaian dari diskusi kita hari ini, yaitu yang pertama adalah penilaian sikap. Jadi nanti sikapnya yang bagus, sikapnya berbicara dengan lantang seperti ini ya. Jadi jangan assalamualaikum itu ya, jangan, harus semangat ya. Siap. Dan kerjasama. Jadi kalian tidak boleh mengandalkan satu orang kalau di dalam kelompok. Jadi semuanya harus ikut aktif ya, harus bekerja sama. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang peluang berpancasila dalam kehidupan global. Peluang ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan global untuk memperkuat peran Indonesia di kancah internasional, untuk memperoleh nilai-nilai kemanusiaan dan mendukung pembangunan dunia yang lebih damai, adil dan berkelanjutan. Itu peluang. Ada yang tahu apa itu peluang? Untuk mendapatkan ranking, betul sekali. Nah, untuk mendapatkan ranking yang bagus itu harus seperti apa? Harus belajar dengan baik, mengerjakan tugas ya, dan lain sebagainya. Ini gotong royong dalam Pancasila memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional yang saling menguntungkan. Indonesia dapat memainkan peran aktif dalam membangun aliansi dan kemitraan yang mendukung pembangunan serta berkelanjutan keamanan regional serta pemulihan ekonomi global pasca pandemi. Jadi multi itu banyak, ya. Nah, contohnya di sini apa? Yaitu salah satunya adalah kerjasama multilateral. Contohnya ada OPEC, ada ASEAN, ada apa lagi? Nah, jadi menjadi contoh dari demokrasi yang berkeadilan. Demokrasi itu apa sih? Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu demokrasi. Fahri? Nilai-nilai Pancasila seperti perdamaian, persatuan, dan kemanusiaan memberikan peluang bagi Indonesia untuk berperan sebagai mediator atau penengah dalam konflik internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara atau dunia Islam. Contohnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki
banyak ragam budaya dan agama sehingga memungkinkan menjadi mediator atau penengah dalam konflik internasional. Iya. Berpancasila dalam kehidupan global menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mengingat dinamika dunia yang terus berubah dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk globalisasi, perkembangan teknologi, dan juga perubahan sosial dan politik. Ya, boleh. Mementingkan kepemilikan barang dan kekayaan. Apa? Mementingkan Mementingkan kepemilikan barang dan kekayaan, ya. Jadi lebih ke materi, ya. Ya. Lalu ada konsumerisme. Iya, boleh Anggi. Gaya hidup yang berlebihan. Gaya hidup yang berlebihan. Seperti apa sih gaya hidup yang berlebihan teh? Boros, ya. Jadi tidak bisa Boros, dia main pop. jajan wae, ya. Cekot di Shopee. Nah, itu contoh dari globalisasi dan pengaruh budaya asing. Negara luar. Perilaku yang bisa merendahkan orang lain. Contohnya Membullying. Nah, kalau sekarang itu lebih trennya bullying, ya, bullying. Nah, contohnya dari hal kecil aja, yaitu apa? Suka membuli Perkataan, ya. perkataan, betul. Ya, dengan menyebutkan nama orang. Terus menyebutkan fisik orang. Si itu mah hidup. Itu tidak boleh, ya. Radikalisme dan intoleransi yang berkembang di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, bisa merusak nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal persatuan, kemanusiaan, dan kebinekaan. Nah, radikalisme, ada yang mau? Ya, Akma, ya, berburuk sangka kepada orang lain. Nah, itu tidak boleh, ya. Kenapa tidak boleh? Karena tidak baik. Tugas kelompok atau diskusi kelompok, ya. Nah, diskusi kelompok di sini nanti Ibu akan membagi kelompok yang pertama, terus nanti akan membagi LKPD, dan nanti kalian selanjutnya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian, ya. Jadi nanti akan Ibu bagikan. Nah, untuk kelompoknya Ibu sudah bagi, ya, untuk kelompoknya yang didengarkan, ya. Untuk kelompok pertama itu ada Hanafi, Agma. Boleh ditulis, ya. Jadi nanti biar tidak lupa, ya. Untuk kelompok satu, ya. Hanafi, Agma, Irma, Ratu, Rahma, Rizky Fajar, dan Iqbal. Jadi satu kelompok itu ada 7 orang, ya. Itu kelompok satu. Nah, untuk lebih mempersingkat waktu, kita buat kelompok dulu sesuai dengan yang tadi Ibu sebutkan. Boleh duduknya kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Sudah siap? Ya, diperhatikan dulu, ya. Nah, untuk pengerjaannya jadi seperti ini. Ibu mempunyai 5 kasus. Nah, nanti kalian di dalam diskusi itu nanti ada apa-apa saja yang kalian harus jawab, ya. Nah, itu adalah tugas-tugas diskusinya sudah diberikan. Untuk pengerjaannya Ibu kasih waktu 20 menit. Cukup? Kurang? Cukup, ya. 20 menit, nanti langsung kita presentasikan. Oke? Ya, nanti untuk jawabannya sudah ada di situ,
Oke, siap? Ya, boleh dikerjakan ya. Dimulai. Nah, ingat ya penilaian yang akan dikeluarkan dimulai diskusi ini ya. Keaktifan kalian, sopan santun kalian.
1 yang akan mempresentasikan kasus penyebaran paham radikal di kalangan generasi muda. Nama-nama kelompok kami ada Firman, Hanafi, Rahmat, Ratu, Rizky, Bab. Tugas kelompok 1 penyebaran paham radikal di kalangan generasi muda. Latar belakang di era globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mempermudah akses masyarakat Indonesia terhadap berbagai ideologi dan pemikiran di luar negeri. Salah satu dampak negatif dari fenomena ini adalah masuknya paham radikal yang mengatasnamakan agama, yang sebagai besar diimpor dari kelompok ekstremis di luar negeri. Ideologi ini sering menyasar generasi muda melalui berbagai platform online, termasuk media sosial, blog, dan forum-forum diskusi agama. dampak dari kasus tersebut terhadap Pancasila. Dan hasutan berjejaring dalam komunikasi perdamaian, bergabung dalam komunikasi perdamaian dan damai. Pembuatan kebijakan, pemerintah dapat melakukan pembuatan kebijakan perdamaian dan pemerintah dapat melakukan pembuatan kebijakan untuk menanggulangi radikalisme. Pembuatan institusi pendidikan formal, pemerintah dapat melakukan pembuatan institusi pendidikan formal untuk menanggulangi radikalisme, penataan pemanfaatan media, pemerintah dapat melakukan penataan pemanfaatan media untuk menanggulangi radikalisme, keterlibatan seluruh komponen masyarakat, keterlibatan seluruh komponen masyarakat, sangat penting dalam mencegah terorisme. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Sebelumnya untuk kelompok 1 itu membahas tentang penyebaran paham radikal di kalangan generasi muda. Apakah ada yang mau memberikan pertanyaan atau memberikan masukan? Boleh? Jadi harus ditambahin volumenya. Udah sarapan belum? Oh, belum. Jadi suaranya kecil ya. Nah, untuk kedepannya, presentasi kedepannya ya, nanti bisa diperbaiki ya. Mungkin untuk suaranya. Kalau untuk penampilannya sudah bagus? Sudah bagus ya. Untuk penampilannya sudah bagus. Untuk materinya juga sudah bagus. Jadi hanya sedikit saja yaitu dari suaranya. Oke, nanti untuk kedepannya bisa diperbaiki. Sudah ada jawabannya? Jawabannya sudah ada, boleh? Nah, untuk kelompok 5 jawabannya, hal yang bisa dilakukan oleh kalangan pelajar adalah rangka menangkap menaruh paham dan ajaran radikal, yakni 1. Menanamkan jiwa nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI. 2. Berkaya wawasan keagamaan yang moderat, terbuka, dan toleran. 3. Bentengi keyakinan diri dengan selalu waspada terhadap provokasi. Oke, sudah jelas kelompok 5? Bisa dipahami? Alhamdulillah ya. Boleh kalau sudah mempresentasikannya bisa ditutup ya. Kelompok 1. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan diskusinya, yaitu tentang penyebaran paham radikal di kalangan generasi muda ya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Berita tersebut mengandung ujaran kebencian dan fitnah. Ya, sudah jelas? Oke, sudah jelas, sudah bagus. Oke, boleh ditutup Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
diskusi hari ini berjalan dengan baik dan untuk pengerjaannya juga sudah baik. Mungkin tadi dari informasi pelafalan suaranya yang kurang. Kalau untuk materi, terus kerapihan, sopan santunnya sudah bagus ya. Nah, materi apa sih yang hari ini kita bahas? Ternyata masih ingat, alhamdulillah ya, berarti masih fokus ya, masih semangat. Terus perasaan kalian hari ini bagaimana? Bahagia nggak? Menambah wawasan, alhamdulillah ya. Ya bagus. Nah untuk minggu depan kita akan memasuki materi yang baru. Kalau sekarang itu membahas tentang Pancasila, nah untuk minggu depan kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Terima kasih semuanya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita di masa depan.